Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Shadow Master. Film ini sendiri bercerita tentang seorang pembunuh paling brutal, yang berniat untuk tobat dan ingin memulai hidup yang baru. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film terlihat seorang pria misterius, yang sedang menghajar pasukan kepolisian di sebuah gedung rumah sakit yang sudah kosong. Tak lama kemudian pasukan tambahan diturunkan, untuk menangkap sosok pria misterius tersebut. Kemudian pria misterius tersebut menyerahkan diri, tanpa ada perlawanan. Beberapa hari kemudian komandan pasukan yang bernama Russell, membawa pria misterius tersebut ke ruangan interogasi. Diketahui kalau pria misterius itu telah menghabisi puluhan pasukan terbaik kepolisian. Di sana pria misterius itu mengaku bernama John. Dia lalu bercerita kalau dulu dia mendatangi gedung rumah sakit itu untuk bekerja menjadi satpam di sana. Sesampainya di sana, dia disambut orang yang menawarinya pekerjaan, yaitu Tuan Nam. Dan ternyata nama asli John adalah Ann. Kemudian ia diajak keliling gedung dan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Dewitt. Lalu ia bercerita, saat dulu masih menjadi anggota gangster dia sangat brutal menghabisi musuh-musuhnya. Namun kemudian dia memutuskan keluar dari dunia gangster, karena tidak bisa mengendalikan diri saat bertarung. Di hari pertama dia bekerja, dia bertemu dengan penghuni lainnya, yaitu Janet dan anaknya Benison. Di saat makan malam tiba, Tuan Nam bercerita tentang kejadian-kejadian di tempat itu. Di mana setiap malam, anak-anak di sana pasti ada yang hilang tanpa jejak. Untuk itulah Tuan Nam memperkerjakan Ann untuk menjaga saat malam di gedung itu. Malam harinya saat Ann berpatroli, dia mendengar suara yang entah dari mana. Suara tersebut mengatakan kalau ia tidak akan bisa hidup tenang, karena dosa-dosa yang dulu dia lakukan. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Dan saat keluar, Ann melihat seorang wanita yang menangis karena kehilangan anaknya. Ann yang ditugaskan untuk berpatroli, justru tertidur saat kejadian berlangsung. Kemudian Janet menemui Ann, dan memberikan sedikit informasi kepadanya bahwa ketua mafia penculik anak itu bernama Mephisto. Mephisto adalah ketua 4 pendekar penunggang kuda, yang ingin mengakhiri peradaban dengan menculik anak-anak untuk dijadikan tumbal. Saat Russell mendengar nama Mephisto, dia nampak terkejut. Namun meski ini saling berkaitan, Russell tetap mengabaikannya. Ann juga mengatakan, kalau puluhan anak buahnya juga dihabisi oleh 4 anak buah Mephisto. Mephisto kidnaps children. Ann mengaku telah membunuh 4 pendekar itu, namun Mephisto diyakini masih hidup hingga saat ini. Beralih ke cerita Ann, saat dirinya mengikuti suara bisikan hingga ke ruang bawah tanah. Namun Ann tak berani memasukinya. Saat Ann kembali, dia melihat 2 orang yang sedang membawa seorang anak. Sebagai seorang satpam, tentu sudah jadi tanggung jawabnya untuk menjaga tempat tersebut. Namun sayangnya Ann lengah, hingga mengakibatkan dirinya terluka parah. Setelah itu anak tersebut dibawa kepada ketua mereka, yaitu Mephisto. Diketahui kalau ternyata, Mephisto dan pengikutnya adalah pemuja setan yang ingin mengakhiri peradaban dengan menumbalkan anak-anak. Di sisi lain terlihat Ann yang sedang mendapat perawatan dari Janet dan Tuan Nam. Karena luka yang terlalu parah, Tuan Nam melakukan pengobatan dengan bantuan Raja Iblis, yaitu Hanuman.
Meski dapat diselamatkan, nyatanya jiwa An telah diambil oleh Hanuman. Saat itu An teringat masa lalunya, saat dirinya berniat keluar dari dunia gangster. Namun bosnya tidak mengizinkannya, hingga terjadilah pertarungan di sana. Kemudian Tuan Nam mengingatkan, kalau saat ini jiwa An telah dikuasai Hanuman, sebagai imbalan untuk Hanuman yang telah menyembuhkannya. Singkat cerita malam pun tiba. An yang sedang berpatroli, dia bertemu dengan beberapa anak buah Mephisto yang ingin menculik anak-anak. An pun dengan sigap menghadang mereka. An berhasil mengalahkan mereka, meski salah satu dari mereka berhasil membawa anak itu. Mendengar cerita itu Russell justru mengira kalau An telah menjadi tumbal ritual Tuan Nam. Bahkan Russell meyakini bahwa An telah terkena kutukan. You made a deal with the devil. Depends on what you think of as a curse. Kembali ke gedung itu, ketika Janet baru menyadari kalau anaknya Benison telah hilang. Melihat hal tersebut, An tak bisa berbuat apa-apa. Dia menyadari kalau saat ini, jiwanya telah terikat dengan iblis. Besoknya lagi Mephisto yang masih membutuhkan satu anak lagi, memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali ke gedung itu. Kali ini An benar-benar marah, dan langsung menghabisi mereka satu persatu. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur, dan melaporkan kejadian tersebut kepada Mephisto. Mendengar hal tersebut, Mephisto berencana untuk turun tangan membunuh An. Di sisi lain, An merasa anak-anak yang diculik masih dalam keadaan hidup. Dia pun meyakini, Mephisto akan melakukan ritual di ruang bawah tanah gedung ini. Untuk mencegah semua ini terjadi, An akan merelakan jiwanya kepada Hanuman untuk menyelamatkan anak-anak. Untuk melakukan hal tersebut, An menyuruh semua warga tetap di dalam dan mengunci pintu rumah mereka. Kemudian An memadamkan listrik untuk memancing Mephisto keluar, karena Mephisto membutuhkan aliran listrik untuk melakukan ritual. Mengetahui hal itu, Mephisto memerintahkan pembunuh paling kejam bernama Samael untuk menghabisi An. An berhasil menghabisi semua anak buah Mephisto. Namun dia harus kalah saat melawan Samael. Untuk menolong An, para warga terpaksa keluar sehingga Samael lari untuk menyembunyikan identitasnya. Tak berdaya saat menghadapi anak buah Mephisto, An memutuskan menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Sehingga Hanuman memberikan sebuah tongkat untuk melawan Mephisto dan anak buahnya. Setelah itu ia memasuki ruang bawah tanah, yang ia yakini sebagai tempat persembunyian Mephisto. Namun dia harus berhadapan dengan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak. Di tengah pertarungan itu, Mephisto mencoba melarikan diri. Kini tinggal An dan Samael yang akan bertarung sampai mati. Setelah mengalahkan Samael, ia pun menyelamatkan semua anak-anak itu. Kembali ke Russell yang terlihat marah saat An menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell terus mengelak, An tetap yakin kalau Russell adalah Mephisto yang melarikan diri setelah semua tujuannya gagal terlaksana. Setelah penyamarannya terbongkar, Russell mencoba melarikan diri namun dihadang An dan langsung dihabisi. Di akhir film terlihat semua warga berterima kasih kepada An dan memintanya untuk tetap tinggal di sana. Namun An tidak bisa tinggal dan langsung pergi entah kemana. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.